rekan-rekan semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan punya 2 kuliah online jam 9 sampai 10.30. Kita akan membahas topik khusus yaitu terkait dengan menulis ilmiah, yaitu khususnya judul, abstrak, dan pendahuluan. Dan seperti biasa nanti sore kita akan lanjutkan dengan kuliah online ekonometrika pukul 15.45 sampai 17.15. Nah, untuk diketahui ya yang sudah baca WA Group, pada pukul 13 kita ada acara sesi khusus yang saya host ya, itu sharing dari peraih beasiswa yang ada di luar negeri, orang-orang top ya. Salah satunya itu adalah teman saya yang PhD-nya di Texas ya. Kalau tidak salah pernah jadi dosen di Yale ya, di fakultas kedokterannya ya. Jadi fakultas kedokteran terbaik di dunia. Dan pernah juga menjadi kepala lab di Hale University di Madinah ya. Sekarang sudah di Indonesia lagi. Itulah ya profil alumni IPB salah satunya. Kemudian yang satu lagi itu masih muda ya, milenial. Dulunya adalah Mawapres, mahasiswa berprestasi nasional nomor 1. Jadi IPB itu selalu ya, biasanya sih ya kadang beberapa kali ngalah gitu ya, jadi juara 2 atau 3. Tapi ya nanti biasanya minimal 2 atau 3 tahun sekali itu juara 1 ya, oke, untuk Mawapres. Nah, pada hari ini ya kita akan membahas topik khusus ya pagi ini terkait dengan yaitu pertama, mengapa menulis karya ilmiah? Ini sangat penting ya, terutama para dosen, peneliti ya, betul bahwa menulis ilmiah ini dampaknya ada pada kredit untuk mengusulkan kenaikan jabatan akademik, ke lektor kepala, kemudian ke guru besar begitu ya. Tapi itu adalah side effect ya, positive effect, eksternalitas positifnya. Nanti kita akan lihat sesungguhnya secara hakiki mengapa kita menulis karya ilmiah ya. Jadi kalau jurnal itu adalah media yang memuat karya ilmiah, tapi kita biasanya udah telanjur menulis jurnal gitu ya. Padahal sebetulnya menulis artikel ilmiah pada jurnal. Nah, jadi jurnal itu kumpulan artikelnya. Namanya juga jurnal kan, di akuntansi juga sama ya, ada istilah jurnal. Itu kemudian yang kedua, mulai kita masuk kepada bagaimana menyusun judul yang baik, apakah ada panduan umum untuk menyusun abstrak, dan kemudian pendahuluan. Sesungguhnya di dalam artikel ilmiah itu pendahuluan itu apa? Nah, ada beberapa artikel khususnya di Indonesia, ada yang terakreditasi di Sinta juga. Jadi Sinta itu adalah pengkelasan akreditasi jurnal yang dibuat oleh Dikti gitu ya, Sinta 1 sampai 6. Kalau 1 itu yang memang sudah masuk ke Scopus dan tidak di-cancel ya. Nah, yang 2 itu yang dulu akreditasi nasional biasa. Nah, sampailah level 6. Itu ada yang membuat format jurnalnya seperti skripsi atau tesis. Jadi ada latar belakang, perumusan masalah, bahkan ada keluaran hasil dan manfaat penelitian. Nah, itu kurang baik sebetulnya, bukan format yang lazim. Nah, kita nanti akan bahas juga itu isinya seperti apa. Jadi hari ini, pagi ini adalah kuliah online yang santai ya, tidak ada ketemu sigma, delta, beta begitu ya, galat, error term, karena nanti itu kita bicarakan sore, melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas konsep dasar dari analisis time series atau deret waktu, yaitu stationarity. Nanti sore kita akan lanjutkan dengan model untuk satu ragam, ARIMA ya, atau ARMA, SARMA, SARIMA, ARSGARS, yang sangat cocok untuk mahasiswa-mahasiswa ekonomi pembangunan dengan konsentrasi keuangan, atau mahasiswa manajemen keuangan ataupun akuntansi ya. Jadi nanti sore itu sangat luas gitu ya. Biasanya kan ekonometrika untuk ekonomi pembangunan, perdagangan ya, regional, tetapi ini betul-betul nanti banyak yang bisa digunakan oleh teman-teman manajemen dan bisnis ya, akuntansi. Nah, bagian yang pertama, mengapa menulis karya ilmiah? Nanti setelah ini silakan googling siang, baca tulisan saya, ketik saja di googling ya, di Google Republika Tanggung Jawab Ilmuwan. Biasanya saya kalau nulis di koran, terutama opini Republika itu 2 atau 3 jam itu beres. Tapi pas nulis tanggung jawab ilmuwan ini perlu 4 atau 5 hari. Saya konsultasi dengan 3 profesor senior di IPB waktu itu. Kira-kira tulisan saya ini udah make sense belum? Apa yang harus ditambah atau dikurangi? Itu caranya ya, strateginya ya. Jadi tolong nanti kalau teman-teman baru belajar menulis, ataupun sudah punya jam terbang yang tinggi, tapi kan punya senior yang nanti dengan sukarela bisa mengoreksi atau menambahkan.
Nah, waktu itu saya dapat masukan dari Prof. Endang Suhendang, Prof. Saprida Manuoto, Prof. Anas Miftah Fauzi, ya, orang-orang senior hebat di IPB, ya, yang memang dalam konteks apa? Dalam konteks falsafah sains, keilmuan, ya, riset, ya, itu sangat mumpuni lah, ya, dipakai oleh nasional dan internasional. Jadi saya berkonsultasi kepada mereka untuk menulis bukan di jurnal tapi di koran, ya, sebagai opini di Republika. Nah, nanti tolong dibaca. Kenapa? Di sini saya menceritakan ada 4 norma masyarakat ilmiah. Ini yang ditulis oleh Merton tahun 1942. Jadi Merton tahun 1942. Apakah boleh nggak pustaka itu 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu? Ya boleh banget. Itu justru namanya seminal paper, bukan seminar. Nah, saya waktu itu sengaja, ya, oke. Jadi saya nanti baca, ya, di tulisan saya ini nguji, ya, redaksinya Republika tuh smart nggak? Kalau dia mikirnya itu typo, dia langsung ganti tanpa konfirmasi kadang ke penulis seminar. Nah, tapi dia tahu bahwa itu adalah kata khusus. Seminal pakai L, lidah, ya, lidah. Jadi seminal. Nah, itu kata khusus, ya. Nah, jadi tahun 1942 ditulisnya, tapi masih berlaku, relevan sampai sekarang. Oke. Nah, apa normanya itu? Yang pertama universal. Oke, ya. Siapapun yang melakukan penelitian, dimanapun dia berasal, ya, dari manapun dia berasal, apapun jenis kelaminnya, maka penelitian must be judged based on scientific merit. Itu kata kuncinya. Penghargaan ilmiah, scientific merit. Karena metodologinya update, karena perumusan masalahnya tajam, karena review pustakanya baik, ya. Nanti kita akan bahas itu minggu depan. Wati melakukan studi, Dewi melakukan penelitian. Wah, udah deh. Kalau itu bimbingan saya akan langsung minta ubah itu semua, ya. Oke, nggak boleh itu seminar, ya. Tapi kebanyakan skripsi mahasiswa isinya apa? Kalau tinjauan pustaka, Wati, Dewi, Budi, Santi, bermain-main sepak bola, ya. Nah, kira-kira gitu, ya, jadinya nanti, ya. Itulah yang diikuti oleh adik-adik kelasnya, kemudian itulah yang menjadi tulisan ilmiah. Makanya kalau di IPB itu sebetulnya optional, ya. Nanti kita bahas itu. Jadi itu universal. Whoever, ya, oke, wherever gitu, ya, who conduct the research, ya, the research, the study must be judged on the scientific merit basis. Oke, jadi bukan karena dia kan dari negara X, saya nggak suka sama negara itu. Nah, maka itu nggak boleh. Yang kedua, ini yang paling penting. Dalam kuliah online ini, itu kenapa rekan-rekan harus bertanya. Oke, berdiskusi. Boleh menambahkan. Namanya apa? Organized skepticism. Skeptis tapi organized. Apa itu? Seseorang harus punya daya nalar, kritik, tabayun. Nah, ya. Jadi kalau dikasih tahu sama saya, Merton, coba cari siapa itu Merton. Nah, makanya nanti, ya, waktu itu sudah, ya, kita, ya, Slovin. Siapa itu Slovin? Ternyata kita tidak bisa menemukan tulisan Slovin satupun. Ada 2 teks, ya, 2 buku teks yang mengutip Slovin, di dalam daftar pustakanya pun tidak ada Slovin. Maka orang bertanya, who is Slovin? Ya, maka kalau tidak ada, kenapa itu harus diacu? Dan memang formulanya aneh lagi. Tapi itulah yang lazim digunakan. Ini namanya organized skepticism. Ya, but the critic is not purpose to attack the individu. Ya, kritik itu bukan untuk menyerang individu atau institusi. Don't attack individu or don't attack institution. Attack the problems. Kita ingin bagaimana masalah lebih mendekati dunia nyata. Itu motivasi orang melakukan riset. Oke. Yang ketiga, disinterestedness. Tidak partial. Ya, kalau kita misalnya dari Kementerian Keuangan pasti ingin membuktikan kebijakan fiskal efektif. Kalau kita dari Bank Indonesia, kita ingin membuktikan kebijakan moneter itu efektif. Di dalam teori makro salah satunya ada kebijakan fiskal efektif dengan kondisi seperti ini. Kebijakan moneter efektif dengan kondisi seperti ini. Maka kita harus terbuka. Ya, tetapi tentu saja modal kita sudah dipastikan robust. Sehingga kita tidak bersifat sebagai opportunis, ya. Namanya disinterestedness. Oke, nah yang terakhir, inilah yang paling penting dalam kaitan dengan menulis karya ilmiah. Bahasa aslinya komunisme, tetapi diperbaiki jadi komunalisme. Oke,
Apa maksudnya? Ya, kata Merton, ya, knowledge belongs to everyone. It must be shared with others. Jadi ilmu pengetahuan itu milik semua orang, datang dari Yang Maha Kuasa. Itu harus dibagikan. Nah, ini mumpung bulan Ramadan. Menulis artikel yang dipublikasikan di jurnal itu adalah pekerjaan mulia. Amal baik, amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Maka yang namanya kum atau kredit itu adalah side effect, eksternalitas positif, dampak. Bukan itu yang motivasi nomor satunya. Jadi saya waktu jadi penilai di Dikti ya untuk melihat ya mereview usulan dari semua dosen di Indonesia ya untuk lektor kepala dan guru besar karena itu memang periodik harus stop diganti nggak boleh terus-terusan ya saya tahun lalu sudah selesai ya gilirannya ya. Oke, jadi saya waktu itu satu-satunya mewakili IPB ya. Jadi IPB itu diminta mengusulkan waktu itu ada beberapa 4 saya yang dipilih oleh Dikti. Nah, pengalaman saya waktu menilai ya jurnal-jurnal yang diajukan khususnya oleh para dosen ya untuk menjadi lektor kepala atau guru besar itu masih banyak sekali kelemahannya. Meskipun tadi ya motivasinya sudah bagus ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ya benar ya. Jadi untuk amal jariah ya untuk kebaikan. Nah, kemudian dari sisi hakiki yang lain, mengapa kita menulis karya ilmiah atau artikel ilmiah? Oke, kita berangkat dari ilmu pengetahuan yang kita baca, yang kita miliki. Lalu kita melakukan riset, penelitian. Lalu dari hasil riset kita mempunyai proses berpikir, perenungan. Lalu dapat kesimpulan, rekomendasi. Yang itu bisa menjadi suatu kebenaran ilmiah. Tetapi ini sifatnya sementara. Nanti kebenaran ilmiah ini terkumpul, orang belajar lagi, riset lagi, berpikir lagi, dapat kebenaran yang baru. Kemarin kita sudah diskusikan, Dickey dan Fuller. Lalu dia sendiri yang mengoreksi namanya augmented Dickey Fuller. Lalu ada Phillips dan Parent. Lalu ada KPSS. Itulah untuk uji-uji di time series yang terus disempurnakan. Di makroekonomi orang ratusan tahun percaya dengan Adam Smith. Klasik. Lalu datang Keynes, bukan Keynes ya, bukan Keynesian ya, tolong bilangnya Keynesian, Keynes ya. Oke, jadi nanti pronunciation juga harus agak benar lah ya. Makanya nanti ikut ya, masih bisa kok daftar kayaknya seminar yang jam 1 meskipun sudah bukan mahasiswa. Biar tahu ada anak muda dosen di IPB adik kelas saya ya 7 tahun atau 6 tahun, sorry saya lupa di bawah saya, itu TOEFL skornya 660. Nah, nanti dia akan ngasih tips itu ya supaya teman-teman itu tahu gitu ya. Jadi saya memang minta beliau dan beliau itu bukan dosen bahasa Inggris, beliau dosen ilmu komputer, tapi sengaja karena saking bagusnya bahasa Inggrisnya dipakai oleh IPB untuk menjadi dosen bahasa Inggris. Nah, itu akan mengisi acara itu. Kalau bulan depan nanti baru dosen bahasa Inggrisnya Mam Alfa Hasanah itu yang akan ngisi. Jadi kalau saya setup acara tuh nggak main-main gitu ya, supaya teman-teman itu bisa paham betapa seriusnya IPB dari zaman Soekarno. IPB itu sudah Pak Rektor yang pertama itu membuat perguruan tinggi di setiap provinsi ada, itulah jasanya Menteri Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pertama zaman Soekarno itu adalah Rektor IPB yang pertama juga Pak Thoyib Hadiwijaya. Jadi IPB itu udah biasa itu ya, jadi pelopor ya, bukan hanya di pertanian ya, Bapeda dan sebagainya. Jadi nanti silakan ya. Jadi teman-teman nanti jangan jemputnya Keynes, Keynesian, tapi Keynesian. Nah, Keynes ini membantah ya supaya ekstrim ya gurunya. Lalu nanti Keynes dibantah oleh cucu muridnya Adam Smith namanya New Classic, ada Robert Solow dan seterusnya. Nanti setelah itu ada post Keynesian, cucunya Keynes ya dan seterusnya. Ya sampailah RBC. Nah, RBC nanti sudah masuk ke surat Yusuf. Saya belum bagikan ya tulisan saya mungkin tahun 2016, jadi udah 4 tahun yang lalu, terkait dengan Ibroh Surah Yusuf, ya untuk ketahanan pangan. Saya lupa, saya udah bagikan atau belum. Itu sangat penting untuk kuliah kita nanti sore sebetulnya ya. Oke, karena kita akan bicara volatilitas ya. Nah, fuja itu sudah diajarkan di Al-Quran dan di Injil juga sama. Jadi saya kalau ngajar makroekonomi, mahasiswa Muslim saya minta buka Al-Quran, yang Kristen saya bisa minta buka Injil. Membahas apa? Teori real business cycle. Jadi bagaimana di surah Yusuf itu diajarkan bukan cuma, kan kalau kita dari SD diajarkan panen, paceklik. Nah itu karena bacanya nggak lengkap. Di surah Yusuf itu panen, paceklik, panen lagi. Baru dia jadi cycle. Nah itu yang nanti sore kita bahas. Apa itu siklus ya.
Jadi kalau di Surah Yusuf itu panen, paceklik, panen lagi, baru dia jadi siklus bisnis. Kalau hanya panen paceklik, dia belum cycle. Nah, itu yang saya sampaikan waktu itu di 2016, kayak udah lama. Nanti saya kayaknya belum share, nanti saya share ya. Nah, sekarang kita kembali ke apa itu jurnal ilmiah, scientific journal. Lalu ada artikel populer. Nah, yang saya tulis ya di koran Republika yang nanti kalau dicari tanggung jawab ilmuwan, itu masuknya adalah artikel populer. Oke, atau ilmiah populer. Dia dalam bentuk opini. Jadi bukan tulisan si wartawan tapi tulisan pakar. Nah, kalau di dalam artikel populer atau ilmiah populer itu kata sekonyong-konyong boleh aja muncul. Harga bergejolak itu boleh. Tapi kalau di dalam tulisan ilmiah tidak boleh dalam bahasa Indonesia ada kata-kata harga bergejolak. Itu nggak boleh. Ya. Jadi harga bergejolak itu hanya boleh di tulisan koran. Tulisan ilmiah populer, ya, apalagi sekonyong-konyong, ya. Nah, itu nggak boleh. Di jurnal itu harus menggunakan sistematika kaidah bahasa yang sangat tepat. Semua harus dilihat, ya, kaidah bahasa Indonesia. Namanya apa? Kalau kaidah bahasa Indonesia kita sekarang masih EYD, nah itu berarti zaman kolonial, ya. Ini kaum kolonial nih taunya EYD kadang, ya. Nah, yang milenial nggak tahu juga yang kolonial, nggak tahu juga yang milenial, ya. Nah, tapi biasanya EYD sangat populer. Kita sudah punya namanya EBI, itu sejak 2015. Apa itu EBI? Buat makan tekwan ya kalau di Palembang, Jambi ya. Bukan ya. EBI itu bukan udang kering ya, tapi ejaan bahasa Indonesia. Jadi kita udah nggak pakai EYD lagi sejak 2015, tapi banyaknya belum sadar ya. Nah, perbedaan utama antara artikel yang ditulis dalam sebuah jurnal ilmiah dengan media lainnya adalah apa? Sebetulnya, kenapa di artikel koran itu dia ya sangat subjektif, oke, sangat normatif kadang, karena dia tidak ada proses peer review. Apa itu peer review? Yaitu review atau telaah oleh orang yang sebidang keilmuannya, oleh ahli yang lain. Inilah yang saya sampaikan. Buku-buku teks itu adalah buku yang ditulis dalam 5 bahasa, bahasa PBB. Karena dipakai minimal di 5 negara saat buku itu. Kalau enggak, dia bukan buku teks. Karena kalau buku-buku yang ada di kita itu, coba lihat kata pengantarnya. Ada enggak ucapan terima kasih dari semua profesor di Indonesia? Menunjukkan bahwa mereka sempat membaca dulu sebelum buku itu dicetak. Nah, kalau di luar, buku teks itu selalu yang paling penting itu adalah kata pengantar. Menceritakan apa isi buku, sekaligus terima kasih kepada asistennya yang sudah menyusun, terima kasih kepada koleganya. Baca buku Gujarati, ya, baca buku Verbeek, baca buku Baltagi nanti ya. Baltagi mungkin saya bisa bagikan ya soft copy-nya kalau belum ada, tapi biasanya sih udah pada punya mahasiswa ya. Itu Baltagi itu cerita dia ada Luke Enslin, ada Pesaran ya, orang-orang hebat yang dia sebutkan satu persatu yang dia minta untuk membaca buku itu namanya peer review. Nah, di dalam jurnal setidaknya ada 2 orang yang mereview, namanya blind review. Saya kalau misalnya mereview jurnal apakah dari luar negeri atau dalam negeri, ya pasti saya nggak boleh tahu siapa itu yang menulis. Ya, itu namanya blind review untuk menjaga objektivitas. Nah, artikel ilmiah harus ditulis secara sistematis mengikuti kaidah ilmiah. Oke, tadi yang saya sampaikan ya, ada pendahuluan, ada metodologi. Pustakanya cukup. Nanti pustaka itu kita bahas minggu depan, harus up to date. Harus primary, primer. Jadi kalau misalnya dia punya pustaka 100 tahun yang lalu, ya boleh. 30 tahun yang lalu, ya boleh. Tapi mungkin tidak harus lebih dari 20%. 80%-nya, 90%-nya tetap yang terbaru. Jangan bantah atau berdebat soal persen. Karena nggak ada itu ya panduan yang pasti. Tapi kalau lebih banyak yang jadul dibanding yang baru, ya kita bisa simpulkan dia nggak banyak baca. Oke. Nah, jurnal-jurnal ilmiah itu bisa kita lihat daftarnya. Yang bereputasi di Indonesia itu yang sudah terakreditasi namanya Sinta. Ketik aja Sinta sekarang di Google, maka yang keluar bukan lagi Ramayana Sinta. Itu 10 tahun yang lalu. Kalau kita ketik Sinta di Google, maka langsung nyambung ke webnya Dikti, namanya jurnal tadi Sinta 1-6. Atau Simago, itu yang paling mudah. Kita bisa lihat apakah suatu jurnal itu terindeks Scopus atau tidak. Dan nangislah kita. Halo rekan-rekan ekonomi dan bisnis, ayo bangun. Ya,
Karena Indonesia baru punya 2 jurnal yang masuk dalam indeks Scopus. Di IPB ya, mungkin sekolah bisnis ya, itu sedang mengusulkan dalam proses. Tapi kita sampai saat ini baru punya 2. Satu di UGM, itu juga bukan ekonomi tapi bisnis. Jadi bukan yang JIEP-nya, tapi jurnal bisnisnya Gajah Mada yang sudah terindeks Scopus, kalau nggak salah sudah 2 tahunan ya. Ya. Kemudian yang satu lagi itu baru tahun lalu di launching oleh Pak Gubernur BI sebagai Ketua IC di Bali. Jadi waktu itu ya kita punya acara IC di Bali, di launching lah. Itulah jurnal ekonomi yang pertama kali di Indonesia yang terindeks Scopus. Dan kita baru punya 2. Halo, ya. Nah, di Malaysia saja, di Singapura ya, itu setiap jurusan itu harus punya 1 jurnal yang terindeks Scopus, punyanya mereka loh ya. Jadi kita bayangkan ada berapa jumlah jurnal Scopus untuk ekonomi dan bisnis di 2 negara itu. Kita baru 2 dan yang satu itu baru tahun lalu. Sehingga nanti kalau kita lihat indeks H-nya itu mungkin masih di bawah 5 atau di bawah 8. Kalau American Economic Review sebagai salah satu jurnal terbaik di ekonomi dan rasanya belum ada orang kita yang bisa menulis di situ ya sampai saat ini setahu saya ya, tolong diinformasikan kalau ada, itu sudah 100 tahun lebih, itu sudah 200-an indeks H-nya. Itulah jurnal terbaik di ekonomi dan bisnis. Kalau di ilmu alam namanya Nature. Beda nanti kalau di Nature itu satu artikel jurnal bisa ditulis 40 orang. Dan tulisannya cuma 2 halaman. Nah, kalau kita ini bisa berapa? Ini bisa sampai kita biasanya lazimnya cuma maksimum 4. Nah, kemudian yang berikutnya kita mulai masuk kepada bagian nah, bagaimana judul yang baik. Saya pernah mungkin cerita di kuliah yang kemarin bahwa kita nulis judul skripsi, tesis, disertasi bisa setengah halaman. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Titik 2. Menggunakan analisis time series periode 1990 sampai 2018. Bacanya udah capek. Oke, itu bukan judul yang baik. Ada beberapa jurnal yang mensyaratkan judul itu maksimum 10 kata. Tapi jangan kemudian, Pak, berarti judul harus maksimum 10 kata. Nanti mahasiswanya mengajukan draft jurnal, ini nggak boleh karena harus 10 kata maksimum. Ya, itu cuma batasan sebagai rule of thumb. Kenapa? Pertama, judul itu harus menggambarkan isi dan kebaruan. Oke, novelty. Jadi ada ya, novelty-nya itu ada. Untuk S1, S2, S3 kalau tesis, skripsi, disertasi itu bedanya di mana? Di what, why, and how. Jadi kalau S1 itu menjawab what, where, when, itu S1. S1 tambah why itu S2. S2 tambah how itu S3. Itu minimal. S1 boleh nggak sampai why? Ya boleh banget. S2 sampai how? Ya boleh banget gitu ya kalau bisa. Tapi dosen jangan demanding S1 diminta sampai how. 5 tahun nanti dia lulus ya. Oke. Nah, jadi S1, S2, S3 itu bukan panjang tulisan. Nah, nanti ini tercermin dari judul ya. Oke, judul-judul S1 lebih praktis karena dia menjawab what. Oke, kalau saya misalnya ya working papers nanti saya cerita ada berikutnya ya. Nah, singkat ya tadi ya sudah saya sampaikan, tidak perlu ada periode, lokasi, tidak perlu ada kata apa misalnya analisis faktor-faktor ya udah pasti dianalisis cukup faktor-faktor. Nah, ya. Kemudian kalau misalnya memang perlu ada kata di Indonesia, di Aceh ya itu memang ada maksud khusus. Nggak ada masalah, ini bukannya harus, karena nggak ada yang namanya absolute truth di dalam pengetahuan. Dan tentu saja judul itu harus menimbulkan perhatian orang lain untuk membaca isi penelitian lebih jauh. Ya, misalnya judulnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen di supermarket. Itu orang udah tahu kan. Pasti kalau displaynya bagus, supermarketnya nyaman AC-nya, parkirnya enak, udah ya. Orang udah ngerti. Tapi misalnya gitu ya, dampak pandemi COVID pada penjualan empon-empon di supermarket, benar nggak naiknya sampai 1000%? Makanya ya teman-teman yang punya tulisan, meskipun itu entah apapun lah, belum selesai penelitiannya, tapi kalau berbau COVID itu udah langsung masuk ke expired.
bahasa Inggris ya. Saya coba baca beberapa yang dari Indonesia itu saya ketawa aja. Riset-risetnya itu kadang ya gitu aja gitu loh. Belum ada analisis gitu ya. Itu tapi karena dia ingin menceritakan bagaimana penanganan pemerintah terhadap COVID di Indonesia. Itu udah masuk ke jurnal internasional ya. Nah, itu yang nulisnya beberapa gabungan ilmuwan. Saya nih karena kulon juga belum sempat, tapi saya harus nulis nih sampai besok ya untuk positioning paper namanya. Nah, jadi nanti ada lagi tuh positioning paper. Ini saya lagi nunggu hasil analisis data. Kemudian beberapa hal yang harus dihindari, ini tipsnya, kata analisis di awal, pengaruh, jangan semua judul itu pengaruh ya. Pengaruh suku bunga pada investasi, pengaruh investasi pada pertumbuhan ekonomi. Senang banget kata pengaruh. Nah, kata yang sama nggak boleh berulang. Kata dan aja nggak boleh 2 kali di judul. Istilah atau kata asing. Saya menguji mahasiswa ya S3. Dia pakai hedging. Tahu hedging? Orang manajemen ya. Oke. Nah, hedging itu sudah jelas ya di dalam Permendak, Peraturan Menteri Perdagangan sudah ada kata-kata resminya. Namanya apa? Lindung nilai. Sebetulnya nggak perlu pakai hedging. Tapi kalau tetap ingin pakai hedging, harus ditulis miring. Karena hedging bukan bahasa Indonesia. Tapi lindung nilai. Untuk yang berbahasa Inggris, kalau nulis jurnal, jangan pakai the. The itu kesombongan. Ada yang menyarankan misalnya an analysis of boleh, atau an apa gitu boleh. Jangan pakai the. The itu the sun, the moon, ya, the only one. It seems that you are the only one in this field, in this subject. Itu sombong banget, ya. I am the first in Indonesia. Itu juga sombong, gitu ya. Kita harus bilang mungkin saya adalah yang termasuk di awal atau termasuk yang pertama. Jadi termasuk ada kata part of. Ya. Jadi jangan nanti dalam pustaka tidak ada studi sebelumnya ya, sehingga nanti studi ini dilakukan. Ya itu kan belum baca ya, tapi bisa dengan studi-studi yang membahas topik ini masih terbatas. Orang juga udah ngerti gitu ya. Ini contoh-contoh. Sims dengan seminal papernya dapat Nobel tahun 2011, judulnya adalah apa? Macroeconomic and Reality. Ini yang kita bahas hari Senin untuk topik VAR dan VICM. Ini Osorio 2010, inilah working paper saya di World Bank, di Bank Dunia. Ya. Oke, jadi Camelio Osorio ini yang milenial mudanya, dia jadi first order, karena saya bukan staff dari Bank Dunia, saya namanya harus di belakang ya. Nah, tapi kalau di Jepang nama di belakang itu keren, itu biasanya untuk corresponding order ya. Nah, judulnya apa? Kalimat tanya, jadi boleh. Who is benefiting from fertilizer subsidy in Indonesia? Orang tuh ingin baca. Oh iya ya Pak Jokowi kemarin ngomong. Subsidi pupuk 100-an triliun kepada pupuk Indonesia itu selama 5 tahun terakhir itu apakah benar sampai ke petani? Untuk menjawab itu, ada nggak sih orang yang sudah studi? Oh ternyata ada. Bahkan World Bank yang bikin. Bukan berarti yang World Bank itu selalu bagus banget gitu ya. Tetapi nanti silakan baca. Ini salah satu working papers yang menggunakan IV, instrumental variable ya, karena ada endogeneity problem. Jadi ini ekonometrika banget. Ya. Jarang-jarang tuh. Biasanya paper di World Bank itu lebih banyak policy. Makanya namanya brief policy ya. Ini contoh analisis perbandingan pemberian dana otonomi khusus terhadap kinerja pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat periode 2008-2016. Nah, inilah yang sering muncul bahkan di jurnal akreditasi judul-judul dengan pola seperti ini. Ya, bacanya juga udah aduh apa ini ya. Nah, mungkin kata analisisnya bisa dihilangkan, ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa dihilangkan? Sebetulnya tidak perlu periode. Kenapa? Karena itu disebutkan nanti bisa di abstrak dan di metode. Orang kalau ingin membaca lebih lanjut, ya. Nah, sekarang kita masuk setelah judul. Nah, ini saya kemarin dari Kulan 1 ingat. Setelah judul itu ada nama penulis. Apa yang sering tidak tepat? Kalau nama penulis itu diusulkan ke jurnal internasional pakai email Yahoo atau Gmail, reject itu pasti. Karena setiap orang itu pasti attach sama institusi, baru dia bisa nulis jurnal ilmiah. Karena dia harus melakukan riset. Setidaknya kalau mahasiswa dia punya email perguruan tinggi. Nah, mohon perguruan tinggi di daerah, mahasiswa diajarkan untuk pakai ya email institusi. Seperti kita dosen ya, kalau di IPB pakai apa? ipb.ac.id, ipb.ac.id.
Nah, meskipun biasanya kita karena kadang memang email institusi suka ada sedikit gangguan, kita tetap attach yang Yahoo atau yang Gmail. Karena Gmail kan fasilitasnya juga jauh lebih bagus. Tapi untuk formal conversation, untuk jurnal, pakai email institusi. PPS, ya, kementerian, perguruan tinggi, mahasiswa. Jadi tolong ya, mahasiswa nanti minta ke perguruan tingginya alamat emailnya. Apakah itu S1, S2, atau S3. Nah, setelah tadi judul ya, itu baru kemudian abstrak. Apa sebetulnya abstrak itu? Abstrak itu bukan ringkasan. Jadi tolong ya, jangan meringkas penelitian atau kesimpulan dipindahkan ke abstrak. Saya pernah menilai satu jurnal itu syarat khusus untuk rektor kepala. Itu kita tolak, kenapa? Karena cuma satu, ya mepet sekali. Habis itu abstrak persis sama dengan kesimpulan, di copy ya kalimat-kalimatnya. Ada tambahan sedikit satu kalimat, itu nggak boleh. Abstrak bukan kesimpulan, abstrak bukan ringkasan. Abstrak ini tujuan utamanya adalah lebih kepada indeksasi dan juga apa? Kemampuan nanti artikel ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Karena orang tertarik nanti untuk membaca lebih lanjut dari abstrak dulu. Oke, jadi untuk kepentingan indexing. Orang bisa membaca dengan cepat lalu bisa tertarik. Itu hakikinya dari abstrak. Nah, tentu saja bagaimana menulis abstrak, ada panduan dari setiap jurnal, bisa jadi berbeda. Ada yang bisa sampai setengah halaman, ada yang maksimum cuma 200 kata. Tetapi secara umum, abstrak itu paling banyak adalah sekitar 5-6 kalimat. Nah, nanti kita akan belajar khusus Sabtu depan menulis kalimat. Kalimat itu tidak boleh lebih dari 2 baris. Ya, saya seringkali masih punya bimbingan, ya, itu kalimatnya sampai setengah halaman baru berhenti titik. Nggak ada ya, kalimat itu 2 baris, maksimum 2,5 baris, titik. Apapun yang terjadi. Kalau mau dirinci, Pak, bagaimana kalau rincian? Ya udah bikin titik 2, 1, 2, 3, 4, itulah tulisan ilmiah. Kalau kalimatnya sampai 5 baris, itu tulisan populer. Ya, yang pakai sekonyong-konyong, yang pakai bergejolak. Jadi kalau kalimat ilmiah itu 2 sampai 2,5 baris itu maksimum. Tipsnya mudah sekali. Punya kalimat terjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau si penerjemah yang profesional di kursus saja nggak bisa menerjemahkan, itu artinya kalimatnya nggak efektif. Ya, jadi kalau kita sendiri nggak bisa juga gitu ya, kemudian dikasih nih ke profesional nggak bisa juga, itu artinya kalimat kita nggak baik. Udah selesai. Nah, abstrak secara umum itu mencantumkan apa? Pentingnya penelitian. Ini bisa 1 atau 2 kalimat. Tujuan, ini biasanya 1. Bukan tujuan khusus. Nah, ini yang paling banyak salah. Abstrak dirinci. Tujuannya aja 3. 3 dimasukkan semua. Udah habis itu. Ya, 4 kalimat abstrak aja hanya tujuan. Jadi tujuan umum. Metode boleh 1 atau 2 kalimat. Berarti udah 5 kan? Nah, hasil penelitian dan implikasi terpentingnya mungkin 1 atau 2 kalimat. Jadi kombinasi semuanya maksimum sekitar 6 kalimat. Itu sudah berapa baris? Mungkin sudah sekitar 8 atau 10 baris. Nah, itulah abstrak. Jadi 1 kalimat, 2 kalimat pertama, misalnya apa? Kelapa sawit ya masih sering diisukan mengandung penyakit atau mengandung ya apa bisa menyebabkan kanker, titik. Ya kan? Berarti penelitiannya udah jelas tentang bagaimana kelapa sawit. Ini kan lagi diprotes nih, sudah tahu belum isunya? Ya, teman-teman SIPOK ya, itu gabungan produsen sawit dunia sedang protes ke WHO karena ada salah satu artikel WHO yang menyebutkan bahwa ya untuk selama COVID ini hindari makan minyak sawit. Wah, kacau lah itu ya. Lalu dibantah nih oleh teman-teman ya gabungan produsen sawit itu Indonesia, Malaysia dan beberapa negara di Afrika atau Amerika Latin ya. Nah, bahwa itu nggak benar gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya. Tujuan 1 kalimat. Studi ini ya akan menganalisis atau menganalisis apa? Metode 1 atau 2 kalimat. Apa datanya, periodenya boleh dan toolsnya apa? Pakai time series, modelnya apa? Pakai panel, modelnya apa? Lalu apa hasil yang terpenting? Sudah. Nggak susah kan bikin abstrak? Kalau ini diajarkan gitu ya, mahasiswa berlatih atau dosen juga, maka bikin abstrak itu 2-3 jam jadi. Ya. Kemudian berikutnya, ya ini ya rinciannya.
kalimat 1 dan 2, 3, 4, 5 tadi sudah saya sampaikan. Nah, apa yang paling banyak salah? Saya kemarin baru mereview 3 jurnal. Dari Bea Cukai, dari anggaran nih, yang Bea Cukai belum nih. Ini PR nih ya. Karena saya hari ini penuh lagi ya, udah lama padahal ya. Tadi yang dari Scopus, yang dari satu dari Malaysia itu saya juga belum. Jadi gini, kata kunci ya itu namanya keyword. Itu yang pertama 3 sampai 5 kata. Jadi jangan sampai 7 kata. Itu udah bukan kata kunci. Apa yang paling banyak salah di kita? Kata kunci itu sama persis dengan judul. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kata kunci, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Lah ngapain bikin kata kunci? Kata kunci atau keywords itu adalah untuk meningkatkan readability sama aksesibilitas orang terhadap artikel kita. Jadi kata kunci itu membantu. Kalau judul kan sudah ada. Metode samplingnya snowball itu akan mengacu pada penelitian kita karena penelitian selama ini jarang menggunakan teknik sampling snowball. Jarang banget karena memang topiknya pasti terbatas. Saya udah pernah cerita atau belum, apa itu snowball ya? Misalnya, kita mau penelitian ya, sampelnya, respondennya adalah pengedar narkoba di suatu kota. Coba kita cari, ada nggak daftar pengedar narkoba di kantor kecamatan? Di kepolisian aja nggak ada, itu yang udah ketangkep. Nah, kita nggak mau responden yang udah ketangkep. Nah, maka kita nggak punya listnya, maka kita pakai snowball. Kita cari tempat tongkrongan, ketemu satu. Nah, nanti ngobrol sama dia, Mas kira-kira siapa lagi ya? Mas temannya siapa sih? Gitu. Nah, dan seterusnya. Itu namanya snowball. Nah, itu kita boleh tulis sebagai kata kunci. Nah, ini udah pada pinter nih ya, kata kunci itu biasanya ada metodenya ya, tapi kalau metodenya terlalu umum ya nggak usah masuk juga kata kunci ya. Oke. Jangan regresi, itu tuh nggak elok jadi kata kunci ya. Oke. Jadi kalau dia khusus banget baru dia jadi kata kunci. Nah, jadi kata kunci itu kalau 5 kata ya 2 atau 3 maksimum tuh boleh sama dengan judul, tapi 2 lagi harus melengkapi untuk meningkatkan readability dari artikel kita. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir adalah pendahuluan. Pendahuluan ini seperti kita memang menulis bab 1. Ya. Jadi di dalam artikel ilmiah ya yang benar itu biasanya gini, latar belakang, rumusan masalah, tujuan itu adalah satu kesatuan. Judulnya pendahuluan, introduction. Nggak pernah ada tuh international journal yang Scopus ya, itu pakai background, problem identification, objective, output. Nah, itu nggak ada ya. Semuanya hanya introduction. Nah, di dalam nanti pendahuluan itu misalnya 2 halaman, itu ditulis sebagai suatu kesinambungan. Apa yang pertama kali? Alinea 1, alinea 2 itu adalah rasional, pentingnya penelitian. Bahwa Indonesia itu punya ecoregion yang banyak. Indonesia ya, jadi Indonesia memiliki ecoregion yang banyak. Titik. Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Titik. Nah, itu contoh ya. Oke, jadi kalimat itu nggak usah panjang-panjang, nah, tapi kemudian itu mengantarkan nanti. Karena kita mau bicara misalnya potensi hortikultura, ya, ini yang nanti akan diseminarkan pada hari Selasa siang ya, kami bersama Kadinnya PKHT IPB, ya. Nah, jadi kita itu punya beragam jenis tanaman yang seringkali nggak kita garap dengan optimal. Nah, itu latar belakang. Research gap, maka kita masuk. Orang yang penelitian tentang potensi bisnis hortikultura yang bernilai tinggi di Indonesia masih terbatas. Kita sebutkan siapa aja. Itulah yang menunjukkan kita tidak plagiarisme. Jadi tidak plagiarismenya kita kalau banyak pustaka primer yang kita kutip. Sehingga orang nggak khawatir, oh ternyata waktu dia nulis dia sudah baca A, sudah baca B, baca C. Dan kalau dia orang yang baik, jujur pasti dia nggak akan nyontek, maka berarti dia nggak akan plagiarisme. Oke, nah jadi nanti kita sebutkan itu siapa saja yang sudah studi satu persatu. Apa metodenya?
Nah, kalau dia problem solving, ya, jadi riset-riset yang di institusi atau di perusahaan, maka nanti research gap itu bukan keterbatasan studi yang sudah ada, state of the art-nya, tetapi lebih kepada ini ada kinerja atau target, ya, lalu gap-nya seperti apa. Jadi ada target, sasaran, lalu ada kenyataan atau kinerja, ada gap-nya seperti apa. Nah, terakhir, lazimnya memang bagian pendahuluan atau introduction diakhiri dengan tujuan khusus. Kalau tadi di abstrak, tujuan umum satu kalimat. Nah, ini boleh dirinci. Apakah 3 atau 4? Itu maksimum ya. Jadi kalau udah lebih dari 4, itu bukan tujuan lagi. Itu sudah 2 penelitian. Oke. Nah, ini rinciannya tadi yang saya sampaikan, rasional itu bisa data-data, ada grafik, ada tabel, apakah itu global, nasional, wilayah, perusahaan ya. Dan kemudian merupakan data terbaru. Kita penelitian 2020, motif data tahun 93. Oh, udah kalau international journal langsung ditolak. Kemudian tadi dalam research gap sudah saya sampaikan juga gitu ya. Jadi nanti apa namanya? Itu kita akan tulis. Ini ada beberapa typo, nanti saya akan perbaiki. Nah, kalau tujuan khusus, ini harus apa? Lazimnya 3. Janganlah sampai 4 atau lebih. 4 itu kalau terpaksa. 1 boleh enggak? 1 sih agak susah nanti kita menguraikan pembahasan. Biasanya 2, 3, 4 maksimum. Lalu pastikan ada metode untuk menjawab setiap tujuan. Jadi metode penelitian nanti adalah menjawab tujuan. Makanya kalau kita punya 3 tujuan, kita punya 3 metode. Kita punya 3 pembahasan. Kita punya 3 kesimpulan. Jadi koherensinya kelihatan. Ini tujuannya cuma 3. Nanti kesimpulannya 6. Kebanyakan menjawab apa itu? Kesimpulan itu kan jawaban terhadap tujuan. Metodenya nanti 8, tujuannya 2. Aduh kebanyakan ya. Jangan nembak burung pakai meriam. Itu efisien atau efektif? Kalau saya bilang begitu. Jangan tembak burung pakai meriam. Nah, itulah perbedaan efisiensi dan efektivitas. Nah, kalau itu namanya efektivitas, ya. Jadi kalau kita nembak burung pakai apa? Pakai senapan angin. Tapi jangan ya, kok saya jadi jahat ya. Jadi ngajarin nembak burung ya. Itu biasanya memang kalau zaman dulu begitu ya. Ilustrasinya jangan nembak burung pakai meriam ya. Ini banyak banget tiponya, nanti saya perbaiki. Baik, karena memang topik kita hari ini ringan, nanti kita boleh tanya jawab apa saja terkait dengan penulisan jurnal dan yang lain-lainnya ya. Jadi kita agak santai, kita masih punya waktu 30 menit untuk bisa melakukan diskusi. Ya, boleh menambahkan atau mengurangi dan juga tentunya bertanya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Regi. Sesi yang pertama untuk pertanyaan. Yang pertama yaitu Mas Muhammad Adi Surya Pratama. Silakan Mas Muhammad. Halo, Assalamualaikum Prof. Ya, Waalaikumsalam. Saya Muhammad Adi Surya Pratama dari mahasiswa semester 6, jurusan Ekonomi Pembangunan dari FEB Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Oke, di Banjarmasin. Ya. Welcome ya. Oke, silakan. Ya. Mau tanya, Prof, apa benar pendahuluan itu sebagai jembatan seseorang itu untuk mendalami lebih lanjut suatu karya ilmiah? Kan dari judul tadi mungkin banyak orang itu kayak bosan gitu bacanya, jadi mengurangi ketertarikan. Pas sudah ngeliat pendahuluan, oh ini pendahuluannya bagus gitu, jadi pengen lanjut lagi untuk membaca suatu artikel karya ilmiah. Apakah benar seperti itu, Prof? Oke, baik. Berikutnya silakan. Ini tampilan gambarnya lebih jelas ya, Gi ya. Ini tabnya canggih juga ya. Padahal apa namanya? Kalau kameranya megapikselnya jauh lebih tinggi yang HP kemarin. Baik, berikutnya Mas Regi ada? Halo? Halo Mas Regi? Halo Mbak Ana, silakan Mbak Ana. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam ya, selamat pagi. Saya Ana Luciana dari Universitas Jambi, dari program studi Ekonomi Pembangunan. Ya. Saya ingin bertanya Prof, saya sudah berapa kali ngikutin lomba KI. Di aspek saya sering lolos Prof, tapi di bagian pas ini ngajuin LKTI full, itu saya sering gagal di situ Prof. Nah,
tipsnya gimana sih Prof buat LKTI yang menarik? Padahal di Asrop sudah menarik, tapi saya tuh sering di pendahuluan pas di bagian pinjam pustaka saya sering kena plagiasi gitu, nah, Prof. Itu gimana sih tipsnya, Prof? Terima kasih, Prof. Baik, berikutnya satu lagi. Berikutnya Mas Adi, SA, silakan Mas Adi. Iya. Tadi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Adi Suhendra Anggahandika. Saya mahasiswa semester 4 dari STE Cendekia Karya Utama Semarang. Mau tanya Prof soal penentuan judul tadi. Itu kan saya kan dapatnya dulu kan kalau penentuan judul kan harus sesuai metodenya apa dulu. Kayak metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, tapi kan kalau itu kan terlalu kaku ya judulnya, ada analisis, ada pengaruh, ada evaluasi atau apa itu. Nah, itu untuk yang tadi kan judul itu harus menarik. Jadi penentuan judul itu yang penting menarik. Nanti soal metodenya itu ya dijelasin di abstrak atau gimana, Prof? Mohon penjelasannya. Baik, jadi terima kasih ya. Ini mahasiswa semua ya. Jadi kayaknya pagi ini sesi mahasiswa karena belajar menulis gitu ya. Meskipun yang paling banyak salah itu adalah dosen yang ngajukan jurnal ya. Oke, jadi tapi nggak apa-apa ya. Kita coba diskusi ya. Yang pertama Muhammad tadi ya, Mas Muhammad dari FEB ULM. Ini lengkap ya. Ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Jawa ya. Jadi inilah hebatnya teknologi gitu ya. Nggak kita sadari hikmahnya COVID. Kita bisa punya pertemuan yang dihadiri oleh se-Indonesia ya, Kalimantan, Sumatera, Jawa gitu ya. Keren loh ya. Nah, jadi nanti mahasiswa dengan sangat mudah sekarang bisa bikin rapat-rapat online ya dari Aceh sampai Papua ya. Nah, jadi gini, terkait dengan pendahuluan ya. Jadi pendahuluan itu apakah jembatan? Jadi pertama gini, untuk semuanya dulu ini karena mahasiswa ya. Ada yang namanya proposal. Ya, di proposal itu Anda akan mengajukan topik. Topik itu belum tentu jadi judul, ya. Nah, kemudian judul itu biasanya ending. Kalau kita sudah tulis draft, itu kemudian jadi judul. Bahkan nanti judul itu bisa berubah setelah ujian sidang. Judul itu nggak boleh berubah kalau kita sudah publikasi. Bahkan pada saat kita mengirim jurnal, judul kita itu bisa masih diperbaiki berdasarkan saran dari peer review. Jadi jangan berasumsi judul itu harus tetap. Ini yang kadang salah, ya kadang dosen juga gitu ya. Judul nggak boleh berubah. Iya betul kalau jam terbangnya sudah tinggi. Kenapa? Karena judul itulah yang memandu dia. Kalau Prof. Sayogyo itu ya kalau bikin penelitian bahkan sudah punya kesimpulan sebelum ke lapangan. Oke, jadi kalau orang yang punya jam terbang tinggi, waktu kita punya judul, kita punya tujuan, kita udah tahu kesimpulannya. Ya, makanya kadang dalam penelitian kuantitatif itu kelemahannya itu. Kita sudah punya hipotesis sehingga kita hasilnya sudah digiring oleh itu. Nah, penelitian sosiologi, antropologi, sosial tuh nggak suka yang seperti itu. Makanya hipotesis itu tidak ada dalam penelitian sosiologi atau antropologi. Oke? Nah, misalnya apa? Ya penelitian sosial gitu ya. Kenapa orang miskin itu susah keluar dari kemiskinan? Nah, kalau kita punya hipotesis H0, H1, udah kita akan membuktikan itu nggak akan menarik di penelitian sosiologi. Itu contoh. Nah, dalam kaitan ini gitu ya, maka pendahuluan ya itu adalah tujuannya untuk apa? Seperti di jurnal tadi, penelitian kita tuh penting, punya nilai. Kalau ekonomi dan bisnis, kalau nggak dilakukan penelitian itu negara bisa rugi, perusahaan bisa rugi. Kira-kira itu, betul. Kan kalau ekonomi itu bedanya sama manajemen. Manajemen kan lebih mikro. Yang kita pikirkan itu adalah perusahaan untung atau rugi. Kalau kita sudah berpikir masyarakat atau rakyat yang rugi, itu namanya ekonomi. Nah, mau penelitian itu ekonomi atau manajemen, kita harus bisa tunjukkan di dalam latar belakang itu kalau nggak ada penelitian kita, negara ini akan rugi. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita ikuti lagi dengan research gap. Tadi, kalau kita lebih kepada disciplinary research, jadi riset itu ada minimal 3. Disciplinary research, subject matter, dan problem solving. Kalau lebih disciplinary research, karena kita nulis tesis, disertasi, skripsi, maka kita harus tunjukkan betul apa state of the art, siapa yang sudah melakukan studi-studi itu. Dan kita akan mencoba membawa
hal yang baru, novelty. Makanya cara yang paling mudah untuk dapat topik penelitian adalah kita baca saran-saran dari penelitian sebelumnya baik di jurnal ataupun tadi skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau dia problem solving, lebih manajemen, lebih akuntansi, maka kita tunjukkan. Ini ada target dari perusahaan, ini ada target. Tetapi kemudian kinerjanya baru segini, maka kita mau bikin strategi. Kita mau analisis lebih lanjut. Itulah yang namanya research gap. Terakhir pendahuluan itu isinya tujuan. Yang tadi sudah disampaikan. Tujuan adalah apa? Kesimpulan nanti yang ingin kita jawab. Jadi tujuan itu kesimpulan sementara. Itu yang namanya tujuan. Nah, gabungan semuanya disebutlah pendahuluan. Sekarang, apakah orang kalau tertarik membaca pendahuluan, tertarik baca berikutnya? Yang nggak ada. Kalau di jurnal yang ditampilkan itu abstrak dulu. Kalau orang tertarik dengan abstrak, orang membaca lebih lanjut. Kalau orang stop di pendahuluan, ya berarti dia salah baca abstrak. Jadi abstrak yang menilai itu, bukan jembatan itu bukan pendahuluan. Pendahuluan itu orang udah pengen ingin tahu lebih lanjut. Ya tapi kalau pendahuluannya memang kacau, amburadul, ambiar kalau bahasa sekarang, maka orang nggak mau melanjutkan lagi. Ini banyak banget salahnya. Maka saya nggak akan jadikan rujukan jurnal ini. Kira-kira begitu. Kemudian Mbak Ana, bagaimana tipsnya untuk LKTI? Ya, jadi abstraknya bagus ya karena gini, bikin abstrak itu kan cuma 6 kalimat, suka menghayal kemana-mana. Padahal itu belum tentu bisa dikerjakan. Tahu nggak? Ya coba ya kita dialog sedikit ya. Siapa ini ya? Yang masih unmute siapa? Muhammad, Ana, Adi, ada yang unmute nggak? Ada yang bisa bicara nggak? Halo, ada, ini ya? Prof. Bisa, Prof. Nah, bisa. Sudah tahu belum di dalam riset itu UUD? UUD itu singkatan apa? UUD. Yang keras. Ujung-ujungnya duit. Hah? Ayo, siapa yang mau jawab? Ujung-ujungnya duit. Ujungnya data. Nah, ini udah matre semua gitu ya. Milenialnya Ujungnya data, Prof. Matre. Udah saya kasih video kan waktu itu ya. Nanti saya ulangi lagi ya posting video yang bagus. Ujungnya gitu, data, ya. Prof. Sudah kan? Punya 100 juta sama 10 juta itu ya memang lebih enak 100 juta lah gitu ya. Tapi kan secara nilai hakikinya itu nggak beda-beda banget ya. 10 juta Anda pengen pakai baju itu harganya cuma 300.000. Tapi kalau 100 juta Anda udah mulai pengen pakai yang harganya 2 juta. Kira-kira begitu ya. Jadi pengennya aja yang berubah. Jadi kalau riset, UUD itu ujung-ujungnya data. Jadi bukan ujung-ujungnya duit ya. Ini udah mikirnya, udah milenial nih, udah matre nih ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ujung-ujungnya data. Nah waktu bikin abstrak, enak banget mau pakai metode ini, dynamic panel data. Lah datanya nggak ada, orang datanya cuma 2 tahun, nggak bisa dibikin model dinamik gitu ya. Maka nanti nggak bisa bikin tulisannya yang bagus. Nah makanya kalau kita bikin abstrak, kita sudah harus bisa membayangkan itu bisa dikerjakan atau enggak. Nah, kemudian tadi pustaka plagiarisme itu kita akan bahas minggu depan ya. Nah, ada software namanya Turnitin. Turnitin itu salah satu contoh, bukan hanya itu softwarenya. Di Dikti untuk dosen disepakati kalau lebih dari 30% ya Turnitin mendeteksi ada kesamaan tulisan kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya, itu kita sebutlah plagiarisme, terindikasi plagiarisme. Artikelnya dikembalikan untuk dinilai lagi, benar atau tidak. Oke, jadi kira-kira begitu ya Mbak, kuncinya sebetulnya adalah bikin judul ya harus bagus, menarik, topiknya sesuai dengan apa yang diminta, kemudian abstraknya memang harus bagus, tapi nggak boleh jauh sekali dari apa yang mampu kita kerjakan. Nah terakhirnya ya ini yang saya kasih tadi, bikin pendahuluan kan udah ngerti. Nah, nanti minggu depan kita bahas metode pustaka ya dan pembahasan. Pembahasan, aduh nanti kita bahas seru lah ya minggu depan ya. Itu kalau saya baca ya, aduh saya juga mungkin dulu begitu ya, tapi rasanya nggak gitu-gitu amat juga waktu saya S1 ya. Saya S1 itu draftnya itu cuma sekali ya, saya kasih dosen, terus dosennya nanya, kapan mau seminar? Ya minggu depan bisa nggak? Ya bisa lah. Kapan mau ujian? Ya udah selesai ya. Oke. Saya alhamdulillah selalu begitu gitu ya. Jadi karena apa? Kita bisa belajar kok. Ya, waktu saya S1 di IPB ya, saya kuliah di Beranang Siang, tapi saya paling sering, dan saya kosnya terakhir itu di Darmaga. Saya setahun terakhir, waktu saya kuliah di IPB, meskipun saya masih di Beranang Siang, Sosek, saya kosnya di Darmaga karena saya Presidium Senat. Presidium Senat itu sekarang Presma gitu ya.
Tapi kita dulu harus bertiga. IPB itu sampai begitu. Dulu kan daripada berantem gitu ya, ketua senat kan. Kalau di tempat lain pasti semua ketua senat. Kalau di IPB waktu zaman saya itu bertiga, namanya presidium. Nah, saya kosnya harus di Dermaga karena rektorat di Dermaga. Dan saya senangnya karena saya dekat sama perpustakaan LSI. Apa yang saya buka di perpustakaan itu tadi, working papers-nya Bank Dunia. Jadi waktu saya tahun 2007, saya pulang dari dokter itu 2006. Terus tahun 2007 ada teman saya ngasih tahu lowongan di Bank Dunia Jakarta penelitian. Lalu saya datang gitu ya. Lalu saya diinterview. Namanya Sobasetti dan Enrique Blanco. Sobasetti itu sekarang udah di Afrika, nggak tahu mungkin udah pindah lagi gitu. Dia udah jadi top lah di Bank Dunia ya. Nah, saya ingat banget apa yang mereka tanya waktu itu ya. Apa motivasi kamu ikut riset kita lalu kita nulis working paper? Saya waktu itu langsung bilang ya, waktu saya S1 kuliah, maka semua working papers workbank itu saya baca yang ada di lemari perpustakaan. Maka saya waktu itu sebetulnya masih semester 6, saya udah ikut lomba Mawapres. Zamannya saya waktu itu kan hanya boleh semester 8. Kalau sekarang malah harus semester 6. Nah, saya waktu itu udah ikut. Di IPB saya juara 2, nggak boleh juara 1. Nah, tahun berikutnya pas saya semester 8 baru boleh saya juara 1 Mawapres. Jadi saya Mawapres 2 kali ya, waktu di kuliah S1. Nah, itu saya bikin apa? Saya bikin waktu itu paper tentang apa, yaitu menilai ekonomi aktivitas rumah tangga. Bayangkan kalau misalnya ya kita harus membayar semua aktivitas yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Misalnya apa? Dia menyusui. Oke. 2 tahun. Sekarang ganti. Apa susu yang paling mahal yang bisa menggantikan ASI? Itu 1 liternya bisa jadi 300.000. Nah, selama sebulan berapa itu pengeluarannya? Itu contoh, ya. Kalau dinilai dengan nilai ekonomi moneter, ya, jadi itu monetisasi. Jadi waktu itu yang saya ajukan waktu saya semester 6. Monetisasi, ya, domestic activities. Kira-kira begitu. Ya, pakai bahasa Inggris nih, ya. Oke, jadi nanti kalau bikin paper seperti itu, topiknya menarik, metodenya baru. Dari mana sih kita bisa? Dari membaca. Nah, terakhir, ya, jadi minggu depan kita akan membahas Iqra, ya, membaca, ya. Ini dari STIE Mas Adi gitu ya, judul ya tadi ya, judul itu tidak. Jadi gini, nah ini yang penelitian yang salah itu apa? Kita mulai dengan yang penting saya pakai time series, yang penting saya pakai GARS, yang penting saya pakai QSPM, yang penting saya pakai ENP bukan AHP, karena AHP udah banyak, maka saya harus pakai ENP. Bukan, metode itu kalau kita sudah punya pendahuluan, baru kita bisa tentukan metode. Kesalahan penelitian adalah kita mulai dengan metode. Lah metode itu kan alat bantu, tools. Kemudian yang paling penting, nah ini saya di Kementerian Keuangan, itu memang kita dibagi ya, kalau kita melatih gitu ya, di Pusdiklat Keuangan Umum, ada kuantitatif, kualitatif. Tapi saya selalu ingatkan bahwa nggak ada penelitian kuantitatif doang, tuh nggak ada. Kalau penelitian hanya kuantitatif, ditulis ke artikel ilmiah, selesai. Nggak akan ada yang mau nerima artikel kita di jurnal. Yang paling penting dari analisis data adalah penjelasan kualitatifnya. Nah, kalau ada yang mendikotomikan, bahkan ada yang menyebut nanti mixed method, campuran metode kualitatif kuantitatif, saya nggak tahulah itu dari mana sih ya. Tapi memang ada buku teks yang kualitatif ada, buku teks yang kuantitatif ada, tapi rasanya itu bukan buku teks yang utama di dunia ilmu pengetahuan. Yang namanya marketing research betul, karena memang dia metode penelitian untuk bagian marketing. Nggak pernah dia selalu dikotomikan kuantitatif kualitatif. Saya nggak tahu di negara ini senang banget mendikotomikan itu. Lalu ada bayangan bagi mahasiswa, kalau kuantitatif itu keren, nanti bisa kerja di BI, bisa kerja di Kemenkeu, bisa kerja di perusahaan multinasional. Enggak. Penelitian kualitatif jauh lebih sulit dari kuantitatif. Di Harvard ada PhD by Esai. Di Harvard ada yang namanya case study, metodenya Harvard. Teman-teman kalau mau bikin disertasi S3 yang bagus, pakai case study-nya Harvard, itu kualitatif, betul. Ya. Tidak pakai ekonometrika. Lalu apakah itu lebih mudah? Jauh lebih sulit. Saya adalah orang kuantitatif yang selalu menganggap penelitian kualitatif jauh lebih sulit. Metodenya mungkin kualitatif. Contohnya apa? Kita pakai Delphi. Delphi itu adalah kita pakai diskusi, terus brainstorming, sampai nanti kesepakatan pada satu hal. Itu namanya metode Delphi. Nah, itu memang metode yang paling banyak digunakan di kualitatif.
Oke. Nah, tetapi kalau kuantitatif talk tuh nggak ada. Kalau kualitatif saja bisa, ya. Tapi kalau kuantitatif itu nggak ada. Jadinya nanti judulnya bukan dari metode. Pendahuluan sudah jelas, tujuan sudah jelas, maka nanti kita rumuskan judul. Nah, judul bisa diperbaiki terus sampai nanti lulus. Ya, dijilid baru itu judulnya fix karena kita udah dicap nggak bisa diubah lagi. Kalau di jurnal dalam proses ya menulis, direview masih bisa berubah judul. Tapi tentu nggak berubah semua. Kalau berubah total gitu ya, misalnya apa? Determinan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Terus nanti tiba-tiba judulnya berubah jadi pengaruh suku bunga pada investasi di Provinsi Jawa Timur. Yaitu berubah penelitian ya, bukan berubah judul. Oke, baik kita buka sesi yang kedua, Mas Regi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Silakan. Ini yang raise hand ini banyak banget ya. Dari tadi ini ya Pratama itu siapa ya? Mungkin bisa unmute sendiri. Dari tadi saya selalu lihat namanya. Ada juga Muhammad atau siapa itu. Tapi ada Ya Pratama itu siapa itu ya? Mungkin satu orang. Mute aja unmute aja sendiri ya. Oke, ini Mas Regi di mana ya? Mas Regi? Halo Pak. Iya ya. Untuk pertanyaan pertama ke Mas Edi Santoso. Nanti cari yang nama Pratama ya, Mas. Itu dari tadi saya lihat namanya. Ya, silakan Mas Edi Santoso. Oke, terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Saya Edi Santoso, Prof, dari Universitas Jember. Dosen ya? Iya. Iya, Prof. Ini Prof, saya mau tanya, saya sering baca jurnal internasional itu, selain tadi terkait gap ya, gap riset itu, mereka biasanya selain menulis gap dari previous study juga ada gap teorinya juga, selain menyampaikan juga dari fenomena empiris yang ada untuk memperkuat ya, di pendahuluan itu. Yang saya tanyakan gini, Prof, apakah di standar jurnal internasional itu apakah semua gap-gap itu wajib kita tulis ataukah emang opsional aja, emang nggak perlulah semua gap kita tulis, misalnya gap teori aja atau gap dari previous study aja. Terus kalau emang harus itu bagaimana urutannya, karena saya masih melihat kadang ada yang menyampaikan teori dulu baru dari previous study-nya, ada yang previous study. Gimana Prof? Mohon penjelasannya Prof. Makasih. Ya. Oke, baik. Berikutnya silakan. Untuk yang pertanyaan kedua, Mbak Lisa Nelo, silakan Mbak Lisa. Selamat. Sebutkan nama dan asal instansinya, Mbak. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Prof. Saya Lisa Nelo, dosen dari IPMI International Business School. IIBS ya? Iya, Sekolah Tinggi Manajemen IPMI di Jakarta Selatan, Prof. Oh, IPMI. Oke, sorry. Saya tadinya IBS. Oke, silakan. Iya, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Saya karena kebetulan menjadi dosen research methodology, saya memiliki kesulitan bagaimana memberikan inspirasi pada mahasiswa S1, khususnya karena kita bisnis, mengenai karya ilmiah skripsi. Karena kebanyakan mahasiswa saat ini lebih tertarik pada bisnis paper yang bersifat problem solving terhadap bisnisnya sendiri, seperti menggunakan bisnis model canvas, value proposition design, dan lain-lain yang kekinian. Sehingga terkadang ketika mahasiswa mereka itu lebih saya arahkan mengadakan preliminary study. Nah, pertanyaan saya bagaimana menginspirasi mahasiswa tersebut tadi, dan apa sebenarnya kaidah utama dari preliminary study, karena saya melihat Sekaran and Bugi itu dia tidak menyebutkan secara detail mengenai preliminary study, Prof. Seperti itu. Kebetulan jurnal-jurnal saya itu selalu kuantitatif, khususnya menggunakan structural equation modeling. Seperti itu. Baik. Ya, silakan berikutnya yang ketiga. Pertanyaan terakhir ke Mbak Nur Fitriana. Silakan Mbak Nur Fitriana. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Prof. Saya Fitri dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Oke. Iya, pertanyaan pertama,
abstrak seringkali saya temukan di abstrak itu ada angka, Prof, hasil Oke, penelitian berupa ya, angka. Apakah itu benar? ya. Terus yang kedua, research gap dan impact itu menurut saya paling sulit di dalam suatu penelitian menemukan impact-nya apa dari suatu research dan bagaimana caranya menemukan novelty atau research gap yang tidak melulu kalau kita kuantitatif atau bagian accounting ini kebanyakan adalah ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara menemukan trik selain itu gitu, Prof? Prof, yang terakhir, Prof, apakah Banyak perlu banget. literatur review? Nanti Apakah, itu maaf, minggu Prof, depan ya, literatur apakah, review minggu oh depan. iya, baik, Prof. Belum Ya, sekian kesana. aja itu. Oke, Ya, baik. terima kasih, Prof. Ya, Assalamualaikum. salam. Baik ya, jadi ada Mas Edi Santoso, Mbak Lisa, dan Mbak Nur Fitriana ya. Jadi secara umum gini ya, ini saya jawab dulu makro. Karena pertanyaannya ada yang sama, bagaimana sih sebetulnya mencari topik penelitian? Kan itu, yang paling mahal tuh itu. Ya, jadi yang paling mahal itu adalah mencari topik penelitian. Ya, memang jawabannya jam terbang. Ya, kebetulan saya alhamdulillah gitu ya di beberapa kementerian, kemudian Bank Indonesia juga gitu ya. Saya sering dimintakan pendapat, misalnya kira-kira tahun depan tuh apa yang paling menarik ya? Atau kira-kira tahun ini apa yang paling menarik isunya? Yang memang apa? Nah, kalau saya selalu melihat kalau kita di tataran policy kebijakan, ya kita harus tadi memberikan nilai kepada masyarakat. Ya, memberikan apapun lah gitu ya dari hasil riset itu yang bisa diaplikasikan. So, research is just not for the sake of research. Nah, kalau mahasiswa yang sedang belajar nulis skripsi, tesis, dan disertasi, tentu nggak bisa dituntut untuk sampai ke situ secara langsung. Tapi idealisme itu harus ada. Nah, cara yang paling mudah apa? Sekarang gini, pernah nggak ada pandemi COVID di tahun-tahun sebelumnya? Kan nggak ada. Maka whatever skripsi, tesis yang tahun ini atau awal tahun depan membahas COVID, itu nggak akan plagiarisme dan pasti menarik dari berbagai sisi. Udah, itu yang paling mudah. Setiap tahun itu selalu ada kejadian, karena VUCA kan, vulnerability, uncertainty, complexity, ambiguity, selalu ada new problems, new normal. Nah, nanti istilah new normal, ini normal aja belum tahu, nggak pernah baca, ya gimana caranya dapat topik. Jadi itu nomor satu itu. Baca, tahu apa yang terjadi. State of the art. Oke, apapun lah ya tadi misalnya di bisnis, angkat digitalisasi, angkat ICT, angkat e-commerce, sisi mana yang belum banyak dilihat. Pasti itu nggak akan sama dengan penelitian tahun 90-an, tahun 2000-an. Paling nanti akan banyaknya di tahun 2010-an. Oke, itu yang perlu kita motivasi kepada mahasiswa. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, kalau kita di IPB, perpustakaan dibuka sampai jam 9 malam. Itu biayanya mahal loh ya. Listriknya, pegawainya. Kenapa? Karena di semua negara maju, meskipun online, tapi perpustakaan itu harus dibuka. Bahkan 24 jam. Library is the main ya, jantungnya universitas. Sebetulnya esensinya bukan itu. Sekarang dengan dunia digital yang canggih, maka bukan library-nya. Kan sudah ada online library. Maka dalam kuliah metodologi penelitian ini bagi para dosen, tiap pekan, tiap minggu, kasihlah tugas kepada mahasiswa. Yang poinnya adalah mereka harus membaca. Apa itu satu lembar, apa itu nanti dalam bentuk games. Ya, saya sering kali ya ikut acara-acara ataupun mengajar ya, summer course, ya kemudian juga apa namanya kegiatan internasional ya, saya ngajar dengan direktur WTO gitu ya untuk negara Asia Pasifik misalnya ya. Itu yang saya lihat apa? Saya belajar dari metode mereka, nggak kaku. Jadi nggak ada yang namanya kita ngajar itu pakai OHP, PowerPoint, komputer tok. Itu nggak pernah ada. 14 kali kuliah begitu. Nggak akan bisa menyebabkan mahasiswa kita jalan otak kanannya. Makanya kemarin kuliah online ini ya teman-teman itu terlalu kaku, takut sekali kalau nggak dapat PDF atau YouTube. Sebetulnya maksudnya kuliah online ini adalah teman-teman mendengar, mengikuti 14 kali, setelah itu mencoba mencari sendiri dan membaca buku-buku. Itu yang lebih utama. Betul bahwa PDF saya itu membantu. YouTube itu kalau ditonton 10 kali akan jadi lebih paham. Betul. Tapi nggak boleh manja, itu yang saya tulis kemarin. Kalau kita manja, bangsa kita nggak pernah maju. Halo, tadi saya bilang, Scopus kita baru 2 loh. Di luar negeri itu setiap jurusan di universitas itu punya 1 Scopus.
Ya, jurnal loh ya, bukan orang nulis di jurnal Scopus, tapi jurnal yang dia kelola. Itu Bank Indonesia mati-matian kemarin itu untuk bisa dapat Scopus yang bereputasi bagus, memang bagus banget. Sudah tahu belum bahwa kalau nulis di jurnal itu dibayar 15 juta? Bukan bayar loh ya, kita dikasih uang 15 juta kalau bisa nulis di situ. Kalau orang kan biasanya kan Scopus itu kita yang bayar 2 juta. Kalau udah bayarnya di atas 5 juta, lupakan ya, pasti itu Scopusnya nggak benar. Oke, biasanya lazimnya kalau berbayar itu sekitar 3 juta, 150 sampai 200 dolar. Kalau udah 600 dolar itu udah ngaco. Oke. Nah, jadi itu contoh ya. Jadi berikutnya ya saya lebih mengerucut Mas Edi Santoso. Yang mana duluan research gap itu? Tadi yang lebih penting adalah fenomena empirik. Karena nanti dua alinea pertama kita bicara. Misalnya tadi, sistem logistik pangan ya itu menjadi suatu keharusan, titik ya. Nah, kondisi yang tidak dapat diprediksi seperti pandemi Covid itu menyadarkan bahwa ya sistem transportasi ya untuk mengangkut pangan dari produsen ke konsumen itu menjadi titik kunci. Itu contoh. Maka kita berangkat dulu dari fenomena. Lalu kita baru berikutnya, siapa yang sudah studi itu di Indonesia? Oke, kita sampaikan ya. Some studies related to this topic are still limited. Gitu bahasanya. Ya. Dan bahasanya tidak perlu pasif semua. Kalau kita nulis jurnal bahasa Inggris itu sedikit-sedikit pakai bahasa yang lebih banyak aktifnya. Nah, kita udah salah kaprah, semua bahasa dipasifkan. Saya juga dulu begitu, belajar pertama menulis jurnal internasional, ya dipasifkan semua. Karena lebih sopan, enggak. Itu sih gaya zaman dulu gitu, itu ajaran yang sesat ya. Nah, kemudian Mbak Lisa dari IPMI, nanti Sam belajar. Kebetulan memang buku ekonometrika saya tidak ada model literal Sam-nya, tetapi kalau buku yang biru itu sudah detail banget. Yang saya susun bersama Dr. Farid yang S1, S2, S3 statistikanya, dan Bu Harmini juga sama, S1, S2 statistika, S3-nya ekonomi, itu terkait dengan nanti bab terakhirnya adalah SEM, tapi masih pakai literal. Stata itu sekarang sudah bisa mengakomodir SEM. Nah, untuk mahasiswa bisnis, ya harusnya memang tidak semua bikin paper, bisnis paper. Tapi kalau ada yang milih itu, ya itu memang tujuannya sekolah bisnis. Karena sekolah bisnis itu tidak sama dengan manajemen. Makanya di IPB, nama kita bukan FEB. Karena 2005, fakultas kita sudah berdiri, maka kita pilih namanya FEM. Karena kita sudah punya rencana, meskipun waktu itu belum, karena baru tahun 2000 berapa ya, 15 ya kita punya sekolah bisnis, kita udah punya proposal dari tahun 2003 sebelumnya ya IPB itu untuk mendirikan sekolah bisnis. Maka kalau suatu saat IPB punya sekolah bisnis, kita nggak boleh namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, makanya kita pilih Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Karena manajemen dan bisnis itu sebetulnya beda. Bisnis school itu harusnya betul-betul kayak di BINUS lah ya, di BINUS kan ada ya betul-betul bisnis school, tapi ada jurusan manajemen juga, ada akuntansi. Nah, di kita sama, dan itulah latar belakang kenapa IPB kita tidak mau milihnya FEB. Dan kemudian 2011 teman-teman baru berubah kan dari FE ke FEB semua untuk akreditasi internasional. Kita udah dari 2005 loh ya berubah pakai FEM ya, kita bukan pakai FE ya sejak awal. Nah, bicara misalnya pakai BMC. BMC itu memang adalah business paper. Saya tahun lalu bikin 2 BMC. 3 untuk Bank Indonesia. Karena memang aplikatif. Kita belum pernah punya model bisnis untuk cabai merah. Kita belum pernah punya model bisnis untuk bawang merah. Kenapa BI mengurus cabai dan bawang? Karena inilah faktor yang mempengaruhi inflasi, pekerjaannya BI. Kita belum pernah punya bisnis, 4 ya, bukan. Bahkan 5, nanti saya cerita satu lagi ya. Jadi saya melihat riset tahun 2019 itu di Bank Indonesia itu ada 4 model bisnis pakai BMC, bisnis model canvas. Tapi bukan value proposition. Nah, di sini yang disebut dengan updating ya Mbak Lisa, karena mahasiswa jangan sampai nanti pakai BMC yang sudah 10 tahun. Namanya masih value proposition. Itu salah. Karena sudah diupdate dengan value co-creation, karena nilai nggak bisa diproposisikan, tetapi itu diciptakan bersama-sama. Maka ada pembaharuan dari konsepnya. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita mengikuti update ya hasil riset. Nah, tahun lalu saya bikin tadi ya selain cabai bawang itu adalah untuk ekspor kopi, untuk batik. Ya, ini contoh batik yang saya pakai gitu ya. Jadi
kita tuh punya kekayaan batik Nusantara tuh, ya Allah ya, kalau teman-teman bermain ya ke Madura itu ada yang namanya batik aromaterapi, gentongan. Gentongan itu kan dibikin 2 tahun ya baru dipakai. Ya, tapi bisa dipakainya 50 tahun, itu makin lama makin bagus. Tapi dicucinya pakai lerak, itu namanya gentongan. Memang harganya 5 sampai 10 juta gitu ya. Nah, ada lagi batik aromaterapi. Ya, itu ekspor loh ya, aromaterapi itu. Jadi kita nggak perlu pakai parfum lagi, batik tulis dari Madura. Itu diekspor ke Amerika, ke Jepang. Tahun lalu teman-teman yang itu ikut pameran Bank Indonesia di Jakarta. Nah, saya bikinkan bisnis model kanvasnya, BMC-nya, untuk menyusun model bisnis. Nah, terakhir ya, Bank Indonesia Jakarta minta kami, tim, saya juga melit gitu ya, untuk bikin apa? BMC dalam kaitan dengan apa? Nah, ada satu topik riset, ini contoh ya, yang baru ya. Apa yang paling tidak dikerjakan oleh kita, yaitu sektor jasa, yaitu apa? Ada yang tahu kalau kita bicara apa? MICE. Pernah tahu MICE? Nah, MICE itu bukan tikus ya. Meeting, apalagi? Insentif, apalagi? Conference. Nah, conference? Conference apa convention? Convention. Lalu exhibition. Nah, jadi MICE Jakarta harus punya sumber pertumbuhan baru. Sumber pertumbuhan baru itu nggak bisa lagi apa? Ya kalau se-Indonesia namanya pariwisata. Tapi kalau Jakarta tidak bisa pariwisata yang leisure. Ada nilai pariwisata 10 kali dari yang leisure. Dari yang di pantai, ya di gunung. Itu namanya apa? MICE. MICE itu nilai ekonominya 10 kali pariwisata leisure. Dan itulah sumber pertumbuhan potensial untuk Jakarta. Maka Bank Indonesia Jakarta melakukan kajian untuk MICE Jakarta. Kita kumpulkan semua stakeholder itu ya. Jadi kalau riset itu, kalau serius itu, kita minta ya J-Expo datang ya, Kemayoran gitu ya. Kemudian Jakarta Expo segala macam ya, ketua PHR di Jakarta, pokoknya bos-bosnya itu yang harus datang. Memang biayanya mahal. Dan waktu itu saya, karena saya seperti dari IPB, saya sudah sampaikan ya, keahlian saya oke di metodologi penelitian, tapi untuk topik saya nggak berani saya sendirian. Kita cari siapa di Indonesia nih yang ahli banget MICE. Itu dapat 1 orang. Namanya Bu Christine dari Polij, ya. Oke. Nah, mereka memang punya kan Polij MICE itu ya. Oke. Nah, sorry, bukan Polij mah Jember ya. Apa? Politeknik Jakarta namanya. Udah saya lupa ya. Jadi ada 1 orang yang ahli gitu ya, tapi beliau nggak mau jadi tim karena lagi sibuk. Tapi kita selalu panggil, mungkin kita 2-3 kali lah ya berdiskusi supaya apa yang kita kerjakan nggak terlalu salah. Nah itu contoh ya, itu memang aplikatif. Nah sekarang bagaimana topik skripsi? Banyak ya. Jadi nanti ya kalau untuk yang bisnis, memang tujuan pertama mereka sekolah bisnis bukan untuk riset yang berbau terlalu ilmiah. Itu manajemen. Nah kalau yang untuk bisnis dia bikin misalnya case study, nah itu nanti sudah riset. Ya, case study nanti pelajari ya metode case study-nya Harvard ya. Jadi tidak cukup banyak-banyak. Jadi yang namanya studi kasus itu kalau sampelnya itu kurang dari 10. Jadi nah ini contoh, bikin judul tadi siapa nih mahasiswa S1. Senang sekali kasih judul adalah apa? Perilaku konsumen jeruk impor. Dalam kurung studi kasus di Kota Bogor. Loh kok bisa studi kasus sekota itu gimana? Itu sebetulnya hanya kasus ngambil di Kota Bogor. Kalau studi kasus itu, teman-teman misalnya ngambil 3 perusahaan. Itu nanti datang, dilihat, direkturnya pakai baju apa hari ini. Buka pintunya pakai tangan kanan atau tangan kiri. Maka sampelnya nggak banyak. Penelitiannya mungkin 3 bulan ngumpulin data, tapi sampelnya cuma 10. That's case study. Nah, itulah yang nanti yang banyak dilakukan kepada teman-teman bisnis ya, Mbak Lisa ya. Coba diarahkan ke studi kasus pendekatannya. Meskipun pakai SEM, Lisrel juga tentu sangat bisa. Apapun kan bisa kita jawab tuh dengan Lisrel karena kan dia laten. Loyalitas ya atau apapun gitu ya, itu nanti bisa ya. Entrepreneur ya. Entrepreneur itu penelitian-penelitian entrepreneur pasti paling banyak pakai SEM. Karena SEM ini paling banyak digunakan oleh teman-teman psikologi juga untuk menjawab hal-hal yang tidak bisa dijawab langsung. Nah terakhir Mbak Nur Fitriana gitu ya, boleh nggak angka masuk abstrak? Boleh, tapi nggak boleh banyak. Yang penting gini, ini contoh, ada abstrak yang menginterpretasikan koefisien. Jadi gini, dalam studi ini ditemukan ya R² sama dengan 0,98.
yang artinya ya model bisa diprediksi dengan kekuatan 98%. Itu salah ya kalimatnya, tapi itu yang pernah saya baca. Jadi jangan sampai abstrak itu isinya ada yang seperti itu. Abstrak tidak boleh teknis. Jadi kalimat hasil di abstrak itu maksimum 3. Tadi kan 2-3 itu udah maksimum untuk hasil. Yang nggak sempatlah kita masukin semua koefisien yang nyata apa, artinya apa, itu bukan abstrak. Itu namanya ringkasan. Ringkasan boleh 1-2 halaman. Ya. Nah, kemudian terakhir research gap gitu ya, novelty tadi. Poinnya yang sudah dijawab di awal sama saya, baca, dan baca, lalu lihat apa fenomena yang terjadi. Insya Allah ya, jadi ini terakhir sebagai penutup, buat semua para dosen dan mahasiswa, kalau orang mau melakukan riset yang menarik, itu paling enak di mana? Di negara kita tercinta. Kenapa? Karena semuanya masih masalah. UKM, e-commerce-nya aja belum jalan. Gizi, sepertiga anak masih stunting. Antar wilayah terburuk di dunia kesenjangannya. Nah, terus apa lagi? Korupsi. Ya ampun, kita mungkin kalau udah begitu nomor 1 atau 2. Buang sampah, ya tahu sendiri. Tidak makan sayur buah, ya kita juga. Konsumen plastik, kita juga. Itu semua topik riset. Ya. Kalau yang susah nyari topik riset itu di Singapura. Di Singapura itu sampai orang dikasih tiket untuk nonton film komedi supaya bisa ketawa. Jadi dikasih tiket gratis warganya, citizennya, supaya nonton, lalu mereka bisa ketawa. Kenapa? Karena mereka kerja terus dari pagi sampai malam. Untuk ketawa aja udah lupa. Kita, nah kebalikannya, kebanyakan ketawa, kebanyakan tidur. Kerjanya lupa. Nah, kalau kerja nggak smart, kerja keras tapi bukan kerja cerdas. Jadi banyak sekali topik penelitian yang bisa kita angkat. Nah, tinggal sekarang kita belajar bagaimana sistematikanya, kaidahnya, lalu itu kita bisa baca dari jurnal. Nah, makanya kalau di IPB contoh saja, kalau untuk bikin disertasi doktor harus mereview dulu waktu dia bikin proposal 50 jurnal internasional. Kalau dia S2 minimal 25. Kalau S1 saya biasanya 5-10. Nah, kemarin sore saya baru meriksa 3 bimbingan saya yang mau seminar skripsi. 2 saya bilang, oke, sudah lumayan bagus. 1 saya bilang masih belum layak untuk seminar. Coba lihat temannya yang 2 lagi. Kenapa? Karena temannya yang 2 lagi di hasil dan pembahasannya sudah bisa mereview 5-10 jurnal. Ini yang kita akan bahas Sabtu depan ya, terkait dengan literatur review. Jadi tinjauan pustaka bukan di bab pustaka, tapi harusnya di bab pendahuluan dan hasil dan pembahasan. Nah, kita udah kebalik semua. Ya, yang baik jadi benar, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar ya. Udah kebalak-balik ya ilmunya. Baik, saya rasa itu untuk hari ini karena kita sudah pas jam 9:30 lewat ya. Kita nanti masih bisa ngikuti lagi jam 3.45 seperti biasa yang sore ekonometrika dan kita akan bahas topik univariat hari ini Arima, Sarima, kemudian Arch dan Gars. Tapi kalau ada yang mau ikut yang jam 1 seminar yang untuk tadi pengalaman beasiswa ke luar negeri, ada Mas Jamil. Mas Jamil ini punya acara di Metro TV loh ya. Ini tuh orang yang punya acara di Metro, acara motivasi. Bayangkan ya. Oke. Nah, kemudian yang satu lagi adalah yang untuk bahasa Inggris itu adalah yang punya TOEFL score-nya itu 660. Selain itu tentu ada Mas Danang tadi dan Mas Kholis Audah yang jadi pembicara. Silakan, kayaknya sih masih bisa register kalau mau ya. Oke, karena kemarin katanya pesertanya baru 100-an berapa gitu. Baik, selamat pagi ya. Kita sudah membahas hari ini terkait dengan penulisan jurnal ya untuk bab pendahuluan abstrak ya dan juga tadi judul serta jangan lupa menulis nama pakai email institusi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.